Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan melakukan presentasi mencermati sistem peradilan di Indonesia. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Arisma Mustika dari kelas 11 TKJ 2. Izin memperkenalkan diri, nama saya Salviana Sukmayu dari kelas 11 TKJ 2. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rifa Nindya dari kelas 11 TKJ 2. Izin memperkenalkan diri, nama saya Niamil Darispiani dari kelas 11 TKJ 2. Baik, sekarang kita akan mulai presentasinya. Mencermati sistem peradilan di Indonesia. Yang pertama, makna lembaga peradilan. Yang kedua, dasar hukum lembaga peradilan. Yang ketiga, klasifikasi lembaga peradilan. Yang keempat, perangkat lembaga peradilan. Yang kelima, tingkatan lembaga peradilan. Yang keenam, peran lembaga peradilan. Yang pertama, makna lembaga peradilan. Lembaga ini sering disebut sebagai lembaga peradilan yang merupakan wahana bagi setiap rakyat untuk mencari keadilan, untuk mendapatkan haknya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. 2. Dasar hukum lembaga peradilan. Ada undang-undang, peraturan itu menjadi pedoman bagi lembaga-lembaga peradilan. Kedua, dasar hukum lembaga peradilan. Ada pada undang-undang, peraturan itu menjadi pedoman bagi lembaga-lembaga peradilan dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagai lembaga yang melaksanakan kekuasaan kehakiman secara bebas tanpa ada intervensi atau campur tangan dari siapapun. Kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Agung. Saya akan menjelaskan 4 dari 17 banyaknya peradilan di Indonesia. Yang pertama, Pancasila, terutama sila kelima, yaitu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Yang ketiga, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Pengadilan Militer. Dan yang terakhir, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2009 tentang Pengadilan HAM. Klasifikasi lembaga peradilan. Sesungguhnya, Badan Peradilan Nasional dapat diklasifikasikan sebagai berikut. A. Lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung. 1. Peradilan umum yang meliputi 1 pengadilan tinggi yang berkedudukan di kota kabupaten. 2. Pengadilan tinggi umum yang berkedudukan di ibu kota provinsi. Yang ketiga, peradilan agama yang meliputi 1 pengadilan agama yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Kedua, pengadilan agama tingkat tinggi yang berkedudukan di ibu kota provinsi. Yang ketiga, peradilan tata usaha negara yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Yang kedua, pengadilan tinggi tata usaha negara yang berkedudukan di ibu kota provinsi. Selanjutnya yaitu B. Mahkamah Konstitusi. Kompetensi sebuah lembaga peradilan ada 2, yaitu kompetensi relatif dan kompetensi absolut. Kompetensi relatif yaitu kompetensi yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya untuk mengadili suatu perkara. Misalnya yaitu perceraian bagi penduduk. Yang kedua yaitu kompetensi absolut, yaitu kompetensi yang berkaitan dengan wilayah tugas dan suatu badan peradilan. Yang keempat yaitu perangkat lembaga peradilan. A. Peradilan umum dibagi menjadi 2, yaitu pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Pengadilan negeri, daerah hukumnya berkedudukan di kabupaten atau kota, dan wilayah dasar hukumnya berkedudukan di kabupaten atau kota. Pengadilan negeri dibentuk berdasarkan keputusan presiden. Yang kedua yaitu pengadilan tinggi, yaitu pengadilan tingkat banding. Perangkat pengadilan ini terdiri atas pimpinan, hakim anggota, panitera, dan sekretaris. Yang B yaitu peradilan agama dibagi menjadi 2, yaitu pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama. Pengadilan agama yaitu berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Pengadilan agama yaitu pengadilan tingkat pertama dan dibentuk berdasarkan keputusan presiden. Yang kedua yaitu pengadilan tinggi agama, yaitu pengadilan tingkat banding, berkedudukan di ibu kota provinsi dan wilayah hukumnya berkedudukan di provinsi. Yang C yaitu peradilan militer. Peradilan militer diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997.
Dalam undang-undang tersebut yang dimaksud pengadilan yaitu badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan militer yang meliputi pengadilan militer, pengadilan tinggi militer, pengadilan militer utama, dan pengadilan militer pertempuran. Oke, berikutnya D. Peradilan Tata Usaha Negara. Peradilan Tata Usaha Negara dibagi menjadi dua. Satu, Pengadilan Tata Usaha Negara yang merupakan Peradilan Tata Usaha Negara merupakan pengadilan tingkat tinggi pertama yang dibentuk berdasarkan keputusan Presiden. Dua, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang merupakan pengadilan tingkat banding. Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi merupakan bentuk perwujudan dari pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Anggota Mahkamah Konstitusi terdiri dari 9 orang hakim konstitusi yang 3 orang diajukan oleh DPR, Presiden, dan Mahkamah Agung. Selanjutnya, tingkat lembaga peradilan. Tingkat lembaga peradilan dibagi jadi 3. 1. Pengadilan tingkat negeri. Pengadilan tingkat pertama dibentuk berdasarkan Presiden. Pengadilan tingkat kedua dibentuk berdasarkan keputusan Undang-Undang Dasar 1945. Fungsinya C. Kasasi oleh Mahkamah Agung. Mahkamah Agung merupakan 6. Peran lembaga peradilan. Berikut peran dari masing-masing lembaga peradilan. A. Lembaga peradilan umum. B. Lingkungan peradilan agama. C. Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara berperan dalam proses menyelesaikan sengketa tata usaha. D. Lingkungan Peradilan Militer berperan dalam menyelenggarakan proses peradilan dalam lapangan hukum pidana, khususnya bagi pihak-pihak anggota TNI atau seseorang menurut undang-undang dipersamakan dengan anggota TNI. Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara yang melakukan kekuasaan dan keadilan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna meningkatkan hukum dan keadilan. Sekarang kita sampai di titik akhir. Kesimpulan, sistem adalah perangkat unsur yang secara teratur yang berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Hukum merupakan peraturan di dalam negara yang bersifat mengikat dan memaksa setiap warga negara untuk menaatinya. Jadi sistem hukum adalah keseluruhan aturan tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia yang mengikat, dan peradilan adalah penilaian dengan memberikan kepada siapapun sesuai dengan apapun yang menjadi haknya. Sekian presentasi dari kelompok 3. Apa ada yang ingin dipertanyakan? Izin bertanya. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Arifin Fauzi dari nomor absen 24. Pertanyaannya, pada lingkungan militer pihak apa saja yang menyelenggarakan proses peradilan selain anggota TNI? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab, pihak-pihak yang mendapat peradilan di lingkungan militer adalah anggota TNI atau seseorang yang menurut undang-undang atau peraturan pemerintah yang dipersamakan dengan anggota TNI. Sekian jawabannya. Pas dengan jawabannya? Siap, cukup jelas. Oke, karena tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, sekian presentasi dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.